Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan pagi hari ini kita ada pasien Mioji ini dengan keluhan motor sering mati. Jadi setelah dipakai jalan, kemudian ketika belok dan turun gas, mesin tiba-tiba mati. Nah, kita cek di bagian pengapian. Jadi ini sudah kita temukan permasalahan dari sering matinya motor Mioji ini, yaitu di bagian cop busi. Jadi kesempatan kali ini kita akan terangkan bagaimana cara mengecek kebocoran dari cop busi yang bisa berpengaruh ke motor yang berebut atau juga bisa mogok dan mati-matian. Jadi seperti ini, kita tunjukkan seperti apa caranya. Kita hidupkan mesinnya. Nyala. Jadi alat yang kita butuhkan adalah sebuah obeng ya. Kita nanti akan gunakan obeng. Jadi obeng ini nanti kita akan gunakan untuk mendeteksi kebocoran dari cop busi. Jadi kalau kita lihat secara kasat mata itu memang tidak terlihat busi itu arusnya bocor. Jadi kita perlu alat bantu untuk mendeteksi kebocoran dari cop busi. Jadi prinsipnya adalah obeng ini nanti kita akan tempelkan di area sekitar cop busi. Kita cari mana bagian yang bocor. Ini di ujungnya, ini misalnya cop busi, ini kita tempelkan, kita cari. Kemudian ujung yang lain ini kita tempelkan ke bodi mesin sebagai ground. Jadi nanti jika ada kebocoran arus dari cop busi, maka obeng ini yang mengandung ground, maka akan timbul loncatan listrik dari bagian cop busi yang bocor. Nah, ini langsung saja kita praktekkan ya. Ini adalah cop businya. Ini cop businya, kemudian ini obeng yang kita gunakan. Obengnya ini nanti kita tempelkan ke bagian dari mesin sebagai ground. Kemudian ujungnya ini nanti kita tempelkan ke cop busi, kita cari sekeliling area busi sampai ketemu bagian yang bocor. Nah, ini terlihat di sana ada kebocoran. Nah, sampai motornya mati. Kita nyalakan lagi. Kita ulangi ya. Nah, motor langsung mati. Kita matikan flashnya. Nah, terlihat di sana pada ujung
obeng tadi ada loncatan bunga api. Kurang tebal. Sel. Setelah kita cek cop businya tadi, ini kondisinya untuk colokan kabel busi ini kurang tercolok dengan kuat, artinya tidak masuk dengan sempurna kabel busi ini ke dalam skrup yang ada di dalam cop busi ini. Itu kondisi yang pertama. Kemudian kondisi yang kedua, ini sudah berjamur, jadi ada kerak-kerak hijau di sana, yang di kabelnya juga. Ini kita lepas dulu karetnya. Ini kabelnya juga ada jamur yang berwarna hijau. Nah, ini nanti solusinya kita coba bersihkan dulu. Kita bersihkan semua dan kita tes lagi kebocoran arusnya. Jika sudah sembuh dan hanya karena konektivitas dari cop busi ke kabel busi ini kurang bagus, atau karena jamur dan kerak ini, maka cop busi ini tidak perlu kita ganti. Cukup kita bersihkan dan kita konekkan dengan bagus, dengan kuat, sehingga tidak ada kebocoran arus yang timbul. Ini kita coba satu cara dulu. Jadi ini ada dua cara, ada dua alternatif. Dengan cara dibersihkan jamur keraknya, yang kedua dengan cara setelah bersih kemudian kita konekkan, kita putar sehingga benar-benar skrup yang ada di cop busi ini dia masuk ke dalam kabel, jadi tidak mudah lepas dan tidak ada arus yang akan keluar. Karena jika ini longgar atau tidak menyentuh ke bagian dari skrup, maka ini ada jarak antara skrup dengan kabel, sehingga arus itu bisa keluar. Arus bisa keluar karena kabel dari busi ini, dari koil, kabel dari koil ini tidak menyentuh ke bagian skrup yang ada di dalam. Jadi ilustrasinya seperti ini misalnya seperti ini, kemudian skrupnya ada di depannya, tidak sampai masuk ke dalam, maka
Di sini ada loncatan bunga api listrik, ada loncatan sehingga tidak atau bisa terjadi kebocoran karena ada jarak antara kabel koil dan skrup cop busi. Jadi ini nanti kita benar-benar masukkan dan kita putar sehingga skrup ini benar-benar masuk ke dalam kabel koil. Nah, jika dengan cara ini masih tetap bocor, maka ini harus kita ganti dengan yang baru. Kita bersihkan dulu ya. Untuk pembersihannya kita bisa menggunakan kawat kopling atau kawat rem. Ini kita putar-putar. Jadi ini ada dua pilihan bagi teman-teman, bisa diganti dengan yang baru atau bisa dibersihkan. Kalau untuk cara yang paling aman dan yang paling awet, ya ini diganti dengan yang baru. Cuman karena harga cop busi Myoji ini cukup mahal ya, ini 50.000 yang asli. Jadi bagi yang ingin cari alternatif yang murah, ini kita coba bersihkan dulu sampai bersih. Untuk kabel koilnya, jika masih terlihat jamur atau kerak di dalam ini kita bisa potong. Selama panjang dari kabel koil ini masih mencukupi, masih menjangkau ke tempat busi, maka ini kita potong sedikit, tidak ada masalah. Ini maksudnya adalah untuk membuang jamur yang ada di dalam kabel koil. Bisa kita ketok-ketok agar kotorannya keluar. Nah, setelah seperti ini kita pasang karetnya. Kemudian ini setelah selesai kita bersihkan, ini setelah kita sikat tadi sudah bersih, kemudian kita masukkan ke kabel koil dan ini kita putar ya, jangan hanya dimasukkan seperti ini saja, tapi harus diputar ini agar skrup yang ada di dalam cop busi ini bisa masuk mengulir ke dalam kabel koil sehingga kuat, terikat, tidak mudah lepas, tidak longgar. Jadi ini kita tekan sambil kita putar. Kalau sudah dirasa putarannya berat, berarti sudah cukup masuk. Dan ini coba kita tarik. Nah, ini kuat, sudah menggigit dan tidak mudah lepas. Dan karetnya kita masukkan, kita pasang ke
kepala businya. Sekarang kita tes. Kita tempelkan busi, kita tempelkan obeng ke mesin, kemudian kita cari di area cop busi, mungkin masih ada terjadi kebocoran. Ini selama mesin masih hidup berarti tidak ada kebocoran arus, karena jika terjadi kebocoran arus maka mesin ini otomatis akan mati, karena arusnya diserap oleh obeng yang masuk ke dalam ground sehingga pengapiannya hilang dan mesinnya akan mati. Nah, ini sudah cukup aman. Sudah kita cari di sekeliling area cop busi, ini tidak ada yang terlihat percikan loncatan bunga api. Sudah aman ya. Bahkan jika sudah tidak terjadi kebocoran, kita pegang menggunakan tangan pun ini kita berani. Jika masih terjadi kebocoran arus, maka tangan kita ini akan tersengat cukup terasa besar, karena arus dari koil ini keluarannya adalah 10.000 sampai 12.000 volt, sehingga tangan kita ini akan terasa. Nah, ini tangan saya sudah saya masukkan, sudah saya putar-putar di seluruh area cop busi. Ini sama sekali tidak terasa ya, tidak terasa tersengat listrik. Yang sebelumnya, sebelum saya menggunakan obeng, yang pertama saya cek adalah menggunakan jari, dan di sini sangat terasa besar sekali kebocoran arusnya. Tangan saya sudah tersengat, jadi saya pastikan penyebab mati-matinya mesin Myoji ini dikarenakan kebocoran arus dari cop busi. Ini sudah aman. Tadi area yang bocor ada di area sini, ini sudah saya pegang, aman. Dan di semua bagian sudah saya pegang, tidak ada masalah. Jadi demikian tips singkat untuk masalah motor Myoji yang mati-matian disebabkan karena cop